Pertempuran epik di luar angkasa emang selalu kita gandrungi ya. Blaster saling beradu, menembus ruang hampa udara nan gelap lalu meledak. Tapi kenyataannya sangat berlainan. Bisa dibilang luar angkasa adalah ruang hampa udara. Di sana tidak ada oksigen. Sedangkan di bumi zat ini berperan penting dalam proses pembakaran. Kamu bisa aja sih beranggapan kalau bintang akan terbakar dan meledak menjadi supernova. Hal ini pun nggak sepenuhnya benar. Bintang tidak bergantung pada oksigen, jadi tidak terbakar. Di dalamnya terjadi reaksi termonuklir secara terus-menerus. Jadi, pesawat luar angkasa hanya bisa meledak kalau dipasang pembangkit listrik tenaga nuklir. Tapi kalau tidak, efek khusus yang akan kamu terima hanyalah kilatan singkat yang kemudian menghilang dalam sekejap. Oksigen cair yang sering dibawa di pesawat ruang angkasa cepat sekali terbakar di ruang hampa di atas sana. Nah, kalau soal ledakan, oksigen juga punya andil penting di sini. Gelombang suara hanya akan bergerak kalau molekul udara saling bertabrakan. Karena di luar angkasa tidak ada udara, seluruh prosesnya akan berlangsung sunyi. Ada bagusnya juga sih, bayangkan aja, matahari yang bergerak di luar angkasa sana pasti akan terdengar sangat memekakkan. Meski banyak sutradara film sci-fi mencoba meyakinkan kita bulan tidak punya sisi gelap, satelit alami kita ini terkunci oleh gaya pasang surut bumi, yang artinya selalu menampakkan sisi yang sama, sedangkan sisi lainnya selalu ada di baliknya. Jarak bumi ke matahari lebih jauh dibandingkan bumi ke bulan. Bumi dan bulan terus berputar, lalu matahari menghangatkan dan menyinari kedua sisi bulan secara bergantian. Maka, matahari juga sesekali menerangi kedua sisinya, hanya saja kita nggak bisa mengamatinya dari bumi. Semua objek seperti nggak ada bobotnya ya saat melayang-layang di luar angkasa. Tapi sebetulnya gravitasinya ada di mana-mana. Gravitasi akan melemah saat kita menjauhi objek yang berat, misalnya planet kita. Meski begitu, gravitasi tetap ada kok. Malahan, seluruh penjuru semesta ini pasti terpengaruh oleh gravitasi benda kosmik lain. Semua objek yang memiliki massa juga pasti punya gravitasi, termasuk kita. Tapi objek luar angkasa sangatlah berat, sehingga mampu menarik benda lain yang lebih kecil. Nah, makanya semua planet di tata surya kita mengorbit matahari, dan seluruh galaksi Bima Sakti mengorbit pusatnya sendiri. Para ilmuwan percaya ada lubang hitam supermasif di sana, sekitar 4 juta kali lebih berat dari matahari, yang menjaga semua bintang dan sistemnya tetap tersinergi. Tokoh utama kita meninggalkan orbit Mars dengan pesawat luar angkasa andalannya menuju ke Jupiter. Wajahnya datar dan penuh tekad, karena dia tahu ancaman sudah siap menghadangnya, sabuk asteroid. Dia memiringkan dan membelokkan pesawatnya, mencoba menghindar dari asteroid yang melesat ke arahnya. Tapi salah satunya berhasil menabraknya. Untung cuma menggores bodi pesawat. Akhirnya, tokoh utama kita berhasil keluar dari zona bahaya, lalu menyeka keringat di keningnya dengan tangan gemetaran. Adegan ini memang sering kali kita lihat, tapi juga salah kaprah. Asteroid di sabuk antara Mars dan Jupiter sangat sedikit dan saling berjauhan. Jadi, kalaupun terbang melewatinya, pesawat luar angkasa nggak akan menabrak satu pun asteroid. Ada sekitar 1,5 juta asteroid yang ukurannya cukup besar. Kurang lebih 1,5 juta lah. Tapi perlu diingat, ruang angkasa sangat luas. Jarak antara dua asteroid yang lumayan besar bisa sejauh jutaan kilometer. Jadi, kejar-kejaran di luar angkasa dengan dua pesawat yang berkelak-kelok di sela-sela asteroid yang berterbangan akan terlihat membosankan. Luar angkasa sering digambarkan sebagai tempat yang gelap, dingin, dan sunyi, terutama saat astronot di dalam film meninggalkan pesawat luar angkasanya. Semua deskripsi ini memang bisa diterima, kecuali yang menyebutkan soal dingin. Hal ini cuma akan berlaku kalau kita berada di sisi terjauh dari galaksi kita dan tidak ada bintang di dekatnya. Tapi kalau kita berada di orbit bumi plus menghadap langsung ke matahari, suhu di ruang hampa kosmik bisa mencapai 120 derajat Celcius. Oleh karenanya, pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini lebih bisa memantulkan cahaya daripada warna lain. Namun, suhu di belakangmu yang tidak terkena sinar matahari bisa sangat dingin. Di luar angkasa, panas tidak menyebar secara merata. Jadi, kalau tidak menghadap ke sumber panas, kamu akan sangat-sangat kedinginan. Wah iya, ada yang khas dari matahari di dalam film nih. Warnanya selalu kuning. Padahal sebenarnya, warna yang kita lihat hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh atmosfer bumi. Sama seperti langit yang berwarna biru saat siang hari. Cahaya matahari menyebar di atmosfer lalu dibiaskan, menyuguhkan pemandangan warna-warni saat fajar dan senja menyingsing. Di ruang hampa udara, nggak ada objek yang bisa membiaskan cahaya, sehingga matahari terlihat seperti aslinya, berwarna putih. Bola gas bercahaya ini memang sangat panas.
kilatan cahaya di langit luas, kepulan asap mengiringnya, lalu sebongkah batu angkasa merah membara jatuh ke tanah, meninggalkan kawah besar yang hangus oleh benturan. Nah, bagian ekor berasap dan kawahnya nggak sepenuhnya benar ya. Saat jatuh ke tanah, meteorit nggak akan sampai sepanas ini. Meteorit adalah asteroid yang berhasil memasuki atmosfer bumi dan terhindar dari gesekan hingga akhirnya bisa jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini lumayan sering terjadi kok, hanya saja kita jarang melihatnya karena kebanyakan meteorit berukuran kecil dan jatuh di area yang tidak berpenghuni. Kalaupun ada meteorit yang jatuh di tengah kota, kawah yang terbentuk disebabkan oleh kecepatan geraknya, bukan oleh panasnya. Batu luar angkasa ini akan jauh lebih panas karena gesekan, tapi nggak akan sampai bisa membakar semua benda di tanah saat berbenturan. Mau gimana pun juga, komunikasi instan antara pesawat ruang angkasa dan planet tidak mungkin terjadi. Seenggaknya sampai sekarang, belum bisa. Sistem komunikasi modern mengandalkan sinyal radio yang cukup lelet kalau dibandingkan dengan hamparan ruang angkasa yang maha luas. Sinyal perlu waktu bertahun-tahun untuk menempuh jarak 1 tahun cahaya, apalagi ratusan bahkan ribuan tahun cahaya. Kalau kamu mau chattingan dengan penghuni galaksi letaknya nun jauh di sana, siap-siap aja buat nunggu sampai ribuan tahun, kemudian ribuan tahun lagi untuk menerima balasan. Selain itu, luar angkasa nggak seramai dan sehiruk-pikuk seperti kondisi yang digambarkan di layar kaca kok. Sebagian besarnya berupa tempat sunyi, dengan planet, bintang, dan objek lain yang saling berjauhan dalam kehampaan sampai miliaran kilometer. Kalaupun kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kamu akan banyak melihat kehampaan gelap yang dipenuhi bintang dan planet yang saling terpisah. Jaraknya sangat jauh, bahkan di antara dua objek yang saling berdekatan. Nah, coba bayangin deh bulan, yang bisa kamu lihat saat malam hari itu berjarak sekitar 384.400 km atau setara dengan 10 kali keliling bumi. Warp yang bisa mendistorsi ruang waktu dan mampu membawa tokohnya ke sudut terjauh galaksi alien dalam sekejap selalu menjadi inti dari setiap lakon luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang punya fungsi ini selalu ditampilkan sebagai pesawat yang bisa seketika berakselerasi dari nol ke kecepatan cahaya. Kalau memang begini kondisinya, menurut hukum fisika, semua awak pesawat itu akan terhempas ke kursi. Lebih tepatnya, nggak akan ada yang bisa bertahan dengan akselerasi se-ekstrim itu. Gaya gravitasinya terlalu kuat, sedangkan tubuh manusia terlalu rapuh untuk menoleransinya. Selama belum ditemukan cara untuk mengurangi efek ini, warp luar angkasa terkesan sangat mengawang-awang. Air bukan merupakan sumber daya terlangka dan paling berharga di alam semesta. Ada kok awan luar angkasa super jumbo yang jaraknya cuma beberapa juta tahun cahaya dari bumi, dan seluruhnya terdiri dari air. Cadangan air ini akan muat diisikan ke seluruh lautan di bumi hingga 40 triliun kali lipat. Banyak planet, termasuk juga yang ada di tata surya kita, punya kandungan air di permukaannya. Sumber daya paling berharga di luar angkasa adalah kehidupan. Dan agar kehidupan bisa terbentuk, diperlukan banyak zat selain air. Astronot sering terlihat berolahraga di ISS dan pesawat ruang angkasa sci-fi. Ya, betul banget. Mereka perlu aktivitas fisik, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan tubuh kuat saat bekerja di luar angkasa. Gravitasi di atas sana jauh lebih lemah, dan astronot tidak banyak menggerakkan otot layaknya di bumi. Jadi saat mereka kembali ke bumi, gravitasi akan menghantam tubuh mereka seperti palu godam. Akibatnya, tubuh mereka akan jadi seperti jelly. Untuk mengurangi efek tersebut, para astronot ini berolahraga setiap hari. Katanya sih, kita bisa menatap jutaan gemintang saat malam cerah. Jumlah yang sebenarnya jauh lebih sedikit, sekitar 3.000 saja. Selebihnya berupa objek lain yang juga terang, kemudian disangka sebagai bintang. Contohnya, planet, galaksi jauh, bahkan satelit buatan. Semua objek ini cuma mendapat cahaya dari bintang sungguhan sama seperti bulan, sehingga terlihat bersinar. Karena jaraknya sangat jauh, kita nggak bisa memastikan kalau objek ini memang bintang. Meski begitu, kamu perlu mengakui kalau semua mitos ini emang keren abis. Iya kan? Nah, para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut Nemesis. Mereka memperhatikan bahwa kepunahan massal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana.
cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, Nemesis bisa memengaruhi awan Oort. Awan Oort adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti, tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya, mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi nggak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisurya. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana 3 objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisurya sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang? Itu amat sangat langka. Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem 6 bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas jurang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Kita butuh simulasi yang sangat mendetail, atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi 5-10 matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yap. Semua sistem bintang, termasuk milik kita, bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan nggak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Tapi itu bukan pilihan terbaik kan? Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena nggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya, terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak. Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya, termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan nggak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita nggak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya. Oh, oke, kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya massa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multibintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana, dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau 2 bintang besar dan 2 bintang kecil? Bakalan gimana bumi nantinya? Orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti nggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila, ini pernah terjadi satu kali. Yap, sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah katai merah bernama Scholz.
Katai Merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, Katai Merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin gak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholz melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana kan? Kalau beneran terjadi, kamu gak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya 4 matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, gempa bumi, tsunami. Selain itu, panjang hari akan berubah, sama seperti panjang semua musim dan 1 tahun secara keseluruhan. Semua nggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu nggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah 2 bintang, malam nggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita, dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya karena 4 matahari kita. Warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi katai merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari, tapi bukan bulan. Matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih, tapi silakan coba 100 simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang biner sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari 2 bintang berdekatan. Bulan Juli, saat jarak kita sekitar 151 juta kilometer dari matahari, suhu di bumi lebih hangat 2 derajat Celcius dibanding pada bulan Januari, saat jarak kita 4,8 juta kilometer lebih dekat. Soalnya, daratan kering di utara lebih banyak daripada di selatan. Dan daratan cenderung lebih panas daripada air. Selama musim panas di utara pada bulan Juli, lebih banyak daratan memanas dibanding bulan Januari. Jadi, bumi sedikit lebih panas pada bulan-bulan ini meskipun jarak kita lebih jauh dari sumber panas. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar ukuran yang terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Sebuah teori menjelaskan kalau atmosfer berfungsi kayak kaca pembesar. Artinya, bisa bikin bulan kelihatan lebih besar. Padahal, kalau emang atmosfer berpengaruh, bulan seharusnya kelihatan lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli yakin sebenarnya otak kitalah yang menciptakan ilusi itu. Pikiran kita bisa memperbesar ukuran bulan lebih dari 2 kalinya. Waktu satelit bumi ini berada tinggi di langit, kamu nggak tahu jaraknya kan? Tapi waktu ada di dekat cakrawala, kamu bisa ngelihat benda-benda yang mengelilingi bulan dengan detail. Makanya, bulan kelihatan lebih besar. Tapi itu cuma salah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena itu. Ngomong-ngomong, kamu bisa ngakalin ilusi ini kalau kamu jongkok dan ngelihat bulan terbalik lewat kaki. 1 hari di Venus lebih lama dari setahun. Planet ini butuh 243 hari bumi buat berotasi, dan cuma 225 hari bumi buat mengelilingi matahari. Sekitar 5 juta tahun lalu, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita mengeluarkan bintang. Sekarang, bintang itu menjelajahi Bima Sakti 10 kali lebih cepat daripada bintang yang ada. Cincin Saturnus tipis banget kalau dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya market planet ini yang ukurannya 900 cm, berarti cincinnya 10.000 kali lebih tipis daripada pisau cukur. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada 2016, saintis nemu keanehan di permukaan planet itu yang nunjukin kalau Merkurius menyusut. Setelah diteliti lagi, ternyata Merkurius belum selesai mendingin. Bumi dan bulan perlahan menjauh, tapi pelan banget kayak pertumbuhan kuku.
Ini adalah sisi lain dari gaya gravitasi satelit kita. Bulan memengaruhi gelombang pasang di samudera bumi. Nah, gelombang itu mendorong bulan dan mempercepatnya. Nantinya, ini bikin satelit kita terdorong ke orbit lebih tinggi. Di zaman prasejarah, jarak bulan ke bumi lebih dekat daripada sekarang. Untungnya, kita nggak kehilangan bulan. Semakin jauh bulan, semakin lemah tarikan gravitasinya. Artinya, nggak lama lagi, bumi nggak akan mendorong bulan dengan kekuatan itu. Ditemukan tahun 2017, Kelt 9b adalah planet terpanas yang kita tahu. Nanti kalau kamu ngeluh panas lagi, ingat, suhu di planet itu bisa mencapai 4.300 derajat Celcius. Soalnya planet itu dekat banget sama bintangnya yang bernama Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar dibanding matahari. Para ahli yakin bintang raksasa ini bakal melenyapkan seluruh planetnya karena panasnya itu. Mungkin kayak sauna matahari ya. Semua hal di bumi dan semua hal yang bisa dilihat manusia di luar angkasa dengan bantuan teleskop dan alat lain adalah materi normal. Materi itu terdiri dari atom dan molekul. Jumlahnya cuma 5% dari alam semesta loh. Hampir 3/4 alam semesta adalah energi gelap. Astronom bahkan nggak bakal tahu tentang itu kalau beberapa puluh tahun lalu nggak diketahui bahwa perluasan alam semesta nggak melambat. Malah sebaliknya, alam semesta semakin cepat. Artinya, ada kekuatan membingungkan yang menghalangi gravitasi. Itu disebut energi gelap. Pengelasan dingin adalah fenomena di luar angkasa saat dua potong logam yang sama dengan mudah menyatu tanpa panas. Sekitar 700 tahun lalu, peristiwa misterius yang terjadi mungkin bikin Venus berada di tempatnya sekarang. Emang sih, astronom nggak bisa ngelihat langsung permukaan planet ini karena permukaannya tertutup awan tebal. Tapi misi luar angkasa yang udah dikirim ke planet panas ini mengungkap bahwa Venus dipenuhi gunung berapi yang memuntahkan api, pegunungan besar, kawah, dan dataran lahar. Suhu di planet ini juga tinggi banget sampai bisa melelehkan tembaga. Tekanan atmosfernya sangat besar sampai bisa menghancurkan makhluk hidup yang nggak sengaja ke sana. Belum cukup, atmosfer planet ini dipenuhi awan asam sulfat yang berbahaya. Baunya aja lebih parah daripada telur busuk loh. Karbon dioksida yang merupakan komponen utama atmosfer Venus ditambah asam sulfat menghasilkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Akibatnya, atmosfer bawah dan permukaan planet ini termasuk tempat terpanas di seluruh tata surya. Ukuran bintang neutron sama kayak kota kecil, tapi masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. Bintang ini terbentuk waktu bintang masih mati dan intinya runtuh. Intinya terus menekan sampai semua elektronnya hancur, sehingga cuma meninggalkan neutron. Ini bikin bintang neutron salah satu benda terpadat di alam semesta. 1 sendok teh materi bintang neutron aja bisa punya berat 1 miliar ton loh. Pantesan aja ngambil sampel ini dan mengirimnya ke bumi bakal susah banget. Soalnya gravitasi di bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi di bumi. Karena pengaruh bulan pada bumi, planet kita pelan-pelan berputar semakin lambat. Iya, pelan-pelan banget. Sekitar 17 milidetik setiap 100 tahun. Jadi bakal butuh 140 juta tahun sebelum sehari jadi 25 jam. Berarti waktu dinosaurus menghuni bumi cuma ada 23 jam sehari dong. Cuma ada sedikit banget aktivitas yang terjadi di dalam bulan dan hampir nggak ada atmosfer di sekelilingnya. Makanya saintis bisa nyari tahu kawah tumbukan yang tersebar di permukaan satelit kita selama miliaran tahun. Saat meneliti kawah itu, astronom menemukan kalau bulan dengan planet kita mengalami pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun lalu. Peristiwa ini juga dikenal sebagai bencana bulan. Jangka waktu ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Selama itu, banyak asteroid menabrak bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Teori saintifik terbaru mengungkap bahwa Venus mungkin punya iklim stabil selama miliaran tahun sebelum terjadi masalah. Astronom melakukan penelitian dan membuat model dunia Venus virtual. Model ini menggambarkan sebagian besar sejarahnya. Planet panas ini dulunya punya lautan dengan air dalam bentuk cair, suhu yang cukup, dan lempeng tektonik yang stabil. Bahkan, Venus mirip bumi di awal kehidupannya. Saintis memperkirakan periode perkembangan mirip bumi ini berlangsung lebih dari 3 miliar tahun. Saturnus adalah planet yang kecepatan anginnya lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Saturnus juga punya cincin yang paling menonjol.
Atmosfer Saturnus nggak begitu beda dari permukaannya, tapi semakin dalam, semakin tinggi tekanannya, dan hidrogennya jadi cair. Semakin jauh ke tengah planet, gas cair ini berubah menjadi hidrogen metalik, kayak Jupiter. Saturnus mungkin punya inti berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Di sisi lain, meskipun planet ini terdiri dari bahan berbatu, intinya mungkin cair. Manusia udah menjelajahi luar angkasa selama 60 tahun dan upaya itu jelas terbayar. Semua planet di tata surya udah kita jelajahi sekarang, bahkan planet katai kayak Pluto dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai tahun 1977. Voyager 1 dan 2 mengumpulkan informasi terkait planet, satelitnya, sistem cincin unik, dan medan magnetnya. Wahana antariksa kembar ini terus mengirim data ke bumi, dan saat ini Voyager 1 berada di medium antar bintang. Langit mungkin kelihatan tenang waktu dilihat dari bumi, tapi Bima Sakti bakal ngalamin tabrakan besar dengan galaksi Andromeda 4 miliar tahun dari sekarang. Pasang alarm ya, kedua galaksi ini bakal bertemu dan keduanya nggak akan bertahan. Bintang akan berhamburan dan rasi akan terpisah. Akhirnya, dua raksasa ini akan menyatu dan membentuk galaksi elips. Tapi menurut National Geographic, matahari dan bumi akan bertahan. Semua makhluk di bumi bakal ngelihat pemandangan indah saat kedua galaksi ini menyatu.